Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila, NIM 12150125133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear 3 variabel dari data yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu ada Y-nya dan X1, X2, serta X3. Dan selanjutnya itu kita akan mencari X1Y, X2Y, X3Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 dipangkatkan 2, X2 dipangkatkan 2, dan X3 dipangkatkan 2. Pertama-tama kita cari sigma dari data tersebut. Sigma itu adalah jumlah keseluruhan dari data ini. Pertama-tama dengan mencari sigma itu sama dengan sum, kita tekan sama dengan sum, lalu kita sorot datanya. Kita sorot datanya sampai ke bawah, lalu kita tekan enter. Maka ini adalah sigma dari Y. Selanjutnya untuk jumlah seterusnya itu kita tarik saja ke samping, maka dia akan melakukan penjumlahan secara otomatis. Baiklah, di sini n-nya itu sama dengan 15. Jadi selanjutnya kita akan mencari X1 Y. X1 Y itu kita mencarinya dengan sama dengan X1, data X1 nya kita kalikan dengan data Y, lalu kita tarik saja ke bawah. Begitu juga dengan X2, sama dengan X2 kita kalikan dengan Y, maka enter, kita tarik datanya ke bawah. Untuk mencari X3 sama dengan kita tekan data X3, terus kita kalikan dengan Y, maka enter, lalu kita tarik ini ke bawah. Untuk X1 X2 nya itu sama dengan data X1 kita kalikan dengan data X2, maka ini hasilnya, kita tarik ke bawah. Terus yang selanjutnya X1 itu dikali X1 kita kalikan dengan X3, tarik ke bawah, lalu X sama dengan X2 nya kita kalikan dengan X3. Nah, untuk X1 pangkat 2 itu sama dengan X1 kita pangkatkan dengan 2. Kita tarik ke bawah. Begitu juga dengan X2 kita tekan data X2 nya, kita pangkatkan dengan 2. Dan X3 nya juga seperti itu, kita pangkatkan dengan 2. Oke, ini datanya sudah terkumpul semua beserta sigma-sigmanya. Maka selanjutnya itu adalah kita akan mencari matriks kita mencari matriks
dan determinan dan juga nilai B1, B2 dan B3 serta B4 nya. Jadi untuk mencari matriks dan determinan serta nilainya itu tuh ada kita kita mengambil dari contoh ini seperti ini, dari langkah-langkah regresi linear berganda. Jadi ini ada rumusnya. Yang pertama itu kita tarik dulu ke sini, kita buat di dekat sini. Oke. Di sini tentukan matriks yang diperlukan. Matriks yang diperlukan itu tentukan matriks A-nya. A-nya itu yang pertama itu ada N, nilai N-nya. Nilai N-nya itu sama dengan 15. Terus di sini ada sigma X1. Sigma X1 itu kita ambil sigma X1-nya ini 577, terus kita ambil, kita taruh di sini. Terus sigma X2-nya ini, dan juga sigma X3-nya ini. Oke. Selanjutnya di sini ada sigma X1. Sigma X1 di sini untuk baris keduanya sigma X1. Terus ada sigma X1 pangkat 2. Sigma X1 pangkat 2. Terus ada di sini sigma X1 kali X2. X1 kali X2. Terus di sini ada sigma X2 dikali X3 yang ini. Di baris selanjutnya itu ada sigma X2, kita ambil sigma X2. Terus di sini ada sigma X1 dikali X2. X1 dikali X2, dan di sini ada sigma X2 pangkat 2, dan di sini ada sigma X2 kali X3. Selanjutnya yaitu sigma X3 itu ini. Terus ada sigma X1 dikali X3. Selanjutnya ada sigma X2 dikali X3. Selanjutnya ada sigma X3 dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya itu kita di sini juga ada H, matriks H-nya. Jadi kita ambil dari contoh ini. Di sini ada sigma Y. Sigma Y itu kita ambil sigma Y-nya ini. Dan juga ada sigma X1Y. Sigma X1Y itu ini sama dengan ini. Terus ada sigma X2Y. Terus juga ada sigma X3Y. Oke. Untuk langkah selanjutnya itu tentukan matriks A1-nya. Menentukan matriks A1 itu dengan cara hanya kita pindahkan ke baris pertama. Begitu juga dengan selanjutnya, kalau untuk matriks A2 hanya kita pindahkan ke baris kedua gitu. Jadi pertama-tama kita ambil hanya dan di sini baris
kedua, ketiga, dan keempatnya kita turunkan ke bawah. Oke, yang selanjutnya itu tentukan matriks A2-nya. Jadi untuk matriks A2-nya itu hanya kita pindahkan ke baris kedua. Dan yang baris lainnya itu sesuai dengan matriks A-nya. Oke, di sini saya sudah melakukan penjumlahan matriks ini. Di sini yang tentukan matriks A2-nya tadi di baris kedua, hanya kita pindahkan di baris kedua, dan matriks A3-nya hanya kita pindahkan di baris ketiga, serta matriks A4-nya kita pindahkan ke baris keempat. Selanjutnya kita mencari determinan. Determinan itu sama dengan MD. Kita tekan MDterm. Lalu kita sorot semua data ini. Kita tekan enter. Tekan enter. Terus di sini begitu juga kita tekan MDterm. Kita sorot datanya, tekan enter. Terus di sini kita begitu juga seterusnya. Oke, selanjutnya itu menentukan nilai B1. Untuk menentukan nilai B1-nya itu dengan cara sama dengan determinan A1-nya kita bagi dengan determinan A. Begitu juga dengan B2-nya, determinan A2-nya kita bagi dengan determinan A. Terus sama dengan determinan A3 kita bagi dengan A. Juga ini sama dengan determinan A4 kita bagi dengan A. Jadi ini menentukan nilai B1-nya, B2 dan B3 serta B4. Selanjutnya itu kita menentukan regresi bergandanya. Menentukan regresi berganda ini Kita ambil data X1-nya, X2, terus X3 dan ini D. Bisa kita ambil aja yang di atas ini 49, 14 dan 36. 14, ini tuh sama dengan D, sama dengan B1-nya kita tambah
Baiklah, selanjutnya itu kita menganalisis data secara otomatis gitu. Apakah sama dengan jumlah yang telah kita bikin secara Excel manual ini dengan yang otomatis. Caranya yaitu kita tekan file ini, terus kita tekan option, terus kita tekan add-ins. Di sini ada analysis toolpack, terus kita tekan go. Kita checklist analysis toolpack-nya, terus kita tekan OK. Lalu kita pergi ke data, dan di sini ada data analisis. Kita cari regression, terus kita tekan OK. Untuk input Y-nya, kita ambil input Y-nya. Lalu untuk X-nya kita ambil X1 sampai X3. Terus kita checklist semuanya. Oke. Tekan OK, lalu akan muncul di sini. Baiklah, di sini telah ditentukan, telah kita coba analisis datanya, dan di sini kita ambil yang koefisien standarnya, lalu kita kopikan ke data dari yang kita coba jumlahkan tadi. Maka di sini kita samakan nilai B1, B2, B3, dan B4. Jika sama, maka data yang telah kita lakukan dengan penjumlahan tadi itu sudah benar. Jadi sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.